Baik, bagaimana tentang ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab? Adakah ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab? Ya. Kalau dikatakan ibadah khusus artinya maknanya adalah kalau kita lakukan di bulan ini maka pahalanya begini, kalau kita lakukan di bulan ini maka pahalanya itu. Ya. Kita mungkin kemarin berbicara tentang misalnya puasa Arafah. Puasa Arafah apa pahalanya? Menghapus dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Puasa Asyura apa pahalanya? Menghapus dosa setahun sebelumnya. Begitu ya. Berkurban apa pahalanya? Allah sebutkan kemuliaannya secara khusus. Begitu. Itu maksudnya ibadah keutamaan atau ibadah khusus, ya, keutamaan ibadah khusus di bulan Ramadan. Ya, patut kita pahami masalah ini. Ini memang penting ya, agar kita dalam beragama itu betul-betul berada dalam kondisi yang tidak terlalu berat sebelah. Ya, kalau bahasa sekarang tidak terlalu ekstrim. Ya, ekstrim dengan misalnya karena kita mengagungkan bulan Rajab, maka kita katakan siapa yang melakukan ini pahalanya begini, siapa yang melakukan sholat ini pahalanya begini, pahalanya begitu, dan seterusnya. Padahal untuk hal-hal seperti itu kita membutuhkan pijakan dan dalil yang kuat. Yang jelas kemudian ya, yang harus kita pahami bahwa para ulama menyatakan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan ibadah yang bersifat khusus. Ya, bersifat khusus ya, bukan bersifat umum. Yang sunnah dilakukan di bulan Rajab. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ya, punya satu kitab yang simple ya, dia yang diberi nama Tabyinul Ujub atau Ajab bima warada fi syahri Rajab. Ya, yang menjelaskan ya keunikan apa atau riwayat-riwayat yang terdapat di tentang bulan Rajab. Dia mengatakan apa? Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fi haditsun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak terdapat riwayat tentang keutamaan bulan Rajab, juga tentang keutamaan puasanya, puasa di dalamnya, juga puasa sebulan di dalamnya atau puasa beberapa hari di dalamnya atau hari-hari tertentu. Ya, puasa pada hari tertentu di dalamnya, ya, misalnya hari ke-1 atau ke-3 atau ke-7 dan seterusnya. Dan juga tidak ada keutamaan tentang qiyamul lail pada malam-malam yang tertentu. Ya, tidak terdapat satu hadis pun yang sahih yang layak dijadikan dalil terkait dengan masalah ini. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjadi rujukan kaum muslimin di mana saja. Yang dia mengatakan tidak ada hadis sahih tentang fadilah khusus ya. Saya tekankan di sini fadilah khusus atau ibadah puasa secara khusus ya, dengan apakah dikhususkan harinya hari yang keberapa atau juga nanti dari segi pahalanya khusus sekian dan sekian. Itu kata beliau tidak ada hadis sahih. Ditambahkan lagi al haditsus sharihah al warida fi fadli Rajab au fadli siyamihi au siyami syai'in minhu tanqasimu ila kismain. Hadis yang jelas-jelas berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di dalamnya atau puasa beberapa hari di dalamnya itu terbagi dua bagian kata beliau. Qismun dhaif wa qismun maudhu. Satu bagian hadisnya lemah, dhaif, satu bagian lagi hadisnya maudhu, palsu. Ya. Ya, beliau kumpulkan ada 11 hadis lemah dan 21 hadis palsu tentang keutamaan secara khusus tentang bulan Rajab. Ya. Di antara misalnya hadis lemah yang terkenal dan kadang-kadang kita suka mendengarnya, ya, ada broadcast yang lalu lalang begitu ya, berseliweran. Di antaranya WhatsApp ya, dia dikatakan misalnya inna fil jannah naharan, di surga ada namanya sungai, yuqalu lahu Rajab, dinamakan sungai tersebut Rajab. Asyaddu bayadun minal laban, ya, sungainya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma min Rajab yauman saqahullah min dalikan nahar. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Rajab, Allah akan beri minum dia dari sungai tersebut. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Kalau sungai yang terkenal dengan Kautsar yang
airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Itu memang ada riwayatnya. Tapi ini yang menjadi catatan, sungai tersebut namanya Rajab. Nanti kalau kita puasa di bulan Rajab akan dapat minum dari sungai tersebut. Nah, ini para ulama mengatakan hadisnya lemah. Bahkan bisa ada hadis palsu. Man shalla lailatan nisfi min Rajab arba'ata asyara rakaatan. Siapa yang sholat pada pertengahan malam atau pertengahan bulan di malam bulan Rajab, ya, maka sebanyak 14 rakaat. Ya, yuqra'u fi kulli rakaatin alhamdu, ya. Setiap rakaat baca alhamdulillah. Wa qul huwallahu ahad 20 kali, wa qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, wa qul a'udzu birabbin nas 30 kali. Fa idza faragha min sholati shalla alayya 10 marrat. Jika selesai salat maka dia berselawat 10 kali. Tsumma yusabbihullahu wa yahmadu wa yukabbir wa yuhallil 30 marrah. Kemudian dia bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir, bertahlil 30 kali. Ba'atsallahu ilaihi alfa malakin. Allah akan utus kepadanya 1000 malaikat. Yaktubuna lahul hasanat, untuk mencatat baginya kebaikan-kebaikan. Wa yagrisuna lahul asjar fil firdaus. Lalu mereka akan menanam pohon-pohon di surga firdaus dan seterusnya. Ya, ini bahkan dikatakan sebagai hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Nah, tentu saja masalah ini, ya, juga tidak bisa kita pungkiri. Maksudnya jangan sampai, ya, girah semangat kita untuk beribadah, pemahaman kita bahwa bulan Rajab bulan mulia, lalu kita merasa ringan untuk misalnya menyebarkan hadis-hadis yang palsu, yang lemah, yang tidak layak dijadikan hujjah di tengah masyarakat. Itu pun juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Bagusnya adalah kita pakai kaidah hadis-hadis yang berbicara secara spesifik tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada yang sahih. Maka kalau kita mendapatkan hadis tersebut, kita cukupkan sampai di situ, ya, kita tidak perlu ikut-ikutan menyebarnya. Tapi yang juga harus kita pahami adalah memperbanyak ibadah di bulan Rajab, ya, secara umum itu bukan sesuatu yang terlarang. Ini kadang-kadang memang ada dua sikap yang lagi-lagi selalu kita berada pada dua titik, ya, ekstrim. Yang satu saking semangatnya ibadah di bulan Rajab semuanya dilakukan, atau juga semua riwayat dia terima dan seterusnya. Akhirnya dia beribadah dengan ibadah yang macam-macam, ya, sesuai dengan panduan tadi. Begitu, ya. Padahal tidak ada riwayat yang sahih yang berbicara tentang keutamaan khusus tentang amal dan ibadah di bulan Rajab. Akan tetapi kalau seseorang beramal secara umum, ya, karena ini bulan Rajab, lalu dia memperbanyak tilawatul Quran, dia memperbanyak zikir, dia perbagus sholat jamaahnya, dia perbagus tilawatul Qurannya, puasanya dia perbanyak, sodakohnya dia perbanyak. Karena ini bulan Rajab secara umum, itu tidak mengapa. Bahkan itu merupakan kebaikan. Ya, jadi memang harus kita bedakan, ya, dua hal ini. Ya, jangan sampai karena kekhawatiran kita, oh ini hadisnya lemah, ini hadisnya maudhu, maka ada orang puasa, ente puasa apa nih Rajab? Wah, itu nggak boleh, bid'ah. Ya, tidak juga. Begitu, ya. Ente kenapa sedekah sekarang banyak? Ya, karena ini bulan Rajab. Oh, nggak ada ajarannya. Ya, tidak benar juga. Artinya boleh kita beribadah dan meningkatkan ibadah kita di bulan Rajab ini. Karena memang bulan Rajab bulan mulia. Ya, nanti akan kita lihat ada hadis yang mengisyaratkan bahwa memang bulan Rajab ini bulan di mana kita hendaknya memperbanyak ibadah dan amal soleh.